berwasiat untuk dikurbani, kemudian ahli warisnya atau orang lain mengurbani orang yang telah meninggal dunia tersebut dari hartanya sendiri, maka mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali membolehkannya. Boleh-boleh aja. Hanya saja menurut mazhab Maliki boleh tapi makruh. Alasannya apa? Karena kematian tidak bisa menghalangi orang meninggal dunia untuk bertakarrub pada Allah sebagaimana dalam sedekah dan ibadah haji. Itu yang harus dipahami. Allah taala alam misal. Ada lagi? Nah, Jadi kalau iya, bayi itu kan nggak mungkin ini, Pak Ustadz. Bayi yang baru lahir itu meninggal gitu kan, dikurbanin gitu. Berarti itu boleh sama nggak boleh, di antara boleh sama nggak boleh ya? Kan ada syarat rukun kurban nih. Belajar itu, cara belajar itu ada yang namanya menurut para ulama fikih ada syarat dan rukun kurban. Ya. Maka menurut ulama fikih ibadah kurban itu memiliki syarat dan rukun yang perlu diperhatikan agar kurban sah dan diterima di sisi Allah. Syarat berkurban itu meliputi apa? Kondisi orang yang berkurban. Apa aja? Muslim, dia orang muslim. Jadi kalau orang kafir tidak sah. Ya, balik, dia udah berakal dan dia mampu. Lah kalau tidak mampu tidak sah. Nah, syaratnya juga hewan kurbannya gimana? Jenis usianya dan kondisinya sehat. Nah, rukun kurban ini meliputi niat, penyembelihan, dan penggunaan alat potong yang tajam. Contoh, syarat berkurban nih, orang yang berkurban muslim, balik, jadi artinya mencapai usia dewasa, terus berakal. Kalau belum balik ya nggak salah, kan harus ada syarat. Ya lanjut apa? Mampu dia, memiliki kemampuan finansial untuk berkurban. Lah kalau dia nggak punya uang dia gimana? Nggak punya walaupun dia nggak punya duit, tapi dia ternak kambing nggak? Ya. Terus dia juga merdeka kalau umpama ini kan nggak ada budak sekarang. Lalu hewan kurbannya gimana? Jenis sapi atau kerbau, kambing, domba atau unta? Usianya gimana? Minimal usia ketentuan syariat Islam. Contoh sapi, kerbau minimal kalau sapi atau kerbau itu minimal 2 tahun. Unta minimal 5 tahun. Kalau domba sama kambing minimal 1 tahun ke atas. Kalau di bawah 1 tahun nggak bisa. Gitu loh. Di bawah 4 tahun nih seumpama unta nggak bisa, harus 5 tahun. Sapi 2 tahun, 1 tahun setengah nggak bisa, harus 2 tahun sapi sama kerbau. Lalu nanti ada rukunnya. Nah, dalam hal melakukannya nih di dalamnya nih niat kurban harus ditujukan kepada Allah. Niat karena Allah. Jadi penyembelihan muslim hewan kurban disembelih oleh orang Islam yang balik, yang berakal. Alat potongnya harus tajam. Jadi jangan sampai yang tumpul. Terus menghadap ke arah kiblat. Hewan kurban tuh dihadapkan ke arah kiblat saat disembelih. Ya. Terus lagi basmalah, membaca bismillah. Nah, ini satu sayatan penyembelihan. Jangan sampai penyembelihan itu umpama nih udah digorok gitu. Terus dilepas tuh apa namanya? Pisaunya lepas dari gorokan ini terus nggak lama. Nah, itu nggak boleh, harus 1 kali gorokan. Jangan sampai dilepas dulu kalau belum sampai kena urat yang mematikannya itu. Gitu. Syukur-syukur dia tajam langsung sekali gorokan. Seret. Gitu loh. Jangan sampai posisinya umpama disembelih belum sampai ke urat yang mematikannya udah ditinggal akhirnya kabur tuh. Ya. Kabur sapinya, kambingnya, ontanya ke rumah Ani, dia ngopi nanti kambingnya lari-lari susah nyarinya ngejarnya. Gitu. Jadi ada syarat dan rukun. Wallahu taala a'lamu bissawab. Gitu. Ada Terima kasih, lagi? Pak Ustadz. Assalamualaikum, Bunda Rose. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz semuanya. Hmm. Jadi kalau nanti ada orang nyembeli, contoh nih, saat orang yang nyembelihnya baca bismillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil ham. Udah dihadapkan ke mana? Ka'bah apa ke kiblat ya. Si apa kambing ini lalu baca Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal min siapa nih yang berkurban? Fataqabbal Tiarah bin
Terus si Meong meluncur, dia terbang dia ke alam barzah langsung. Assalamualaikum Uni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok tahu bintinya Ustaz? Sinyal mulai ini Pak Ustadz, mulai agak lain. Soalnya kan dua aplikasi jalan bareng. Biasalah kalau nggak beriringan gitu. Kalau TikToknya duluan, udah gitu VPN-nya ketinggalan, macet dia Pak Ustadz. Nah, jadi kalau VPN-nya duluan, TikToknya ketinggalan, macet, terbang juga gitu. Jadi ya itu harus berjalan sesuai beriringan gitu. Kalau nggak beriringan ya begitu loncat. Ini buat teman-teman yang memang mungkin dia bisa menyembeli, maka di situ nanti kurban tuh ada sunnah-sunnahnya, memotong namanya wadajaini atau dua otot yang ada di samping kanan dan kiri. Baik itu sapi, kerbau. Kalau unta beda cara potongan unta. Ya. Nah, kalau unta itu biasanya dilek-lekan tuh, ditusuk tuh, diseset gitu langsung dia nanti. Gitu. Nah, kalau kambing, sapi, kerbau itu ada namanya dua otot yang ada di samping kanan kiri, itu harus tersembelih. Kan suka ada tuh pada saat sembelih dia masih lari tuh gitu. Ada juga bahkan kalau umpama soang gitu kan, soang atau bebek, angsa tuh, teman-teman kalau nggak bisa itu disembelih asal main potong aja itu, nggak ngerti, itu bisa terbang itu bebek itu. Dia habis dipotong gitu terus dipotek, tak gitu, ya. Dipotek terbang dia. Menyambung pertanyaan tadi Pak Ustadz. Kan anakku kan udah habis, sudah diputus. Anakku kan disambung lagi Pak Ustadz, ke lem LT ko ini. Dari lem Korea ini. Jadi Pak Ustadz, kan anakku kan aku rencana mau diakekahin ini kan. Ceritanya kan yang dua ini kan belum diakekahin. Nah, kemarin itu ada percakapan seperti ini. Kan ibu mertua sok-sokan dia katanya nanyain, nih gimana katanya anakmu sudah itu, kalau udah ini dia tahu dia tuh ada akekah segala macam karena tetangganya itu emang kiai kan. Nah udah gitu dia bertanya katanya kapan, katanya kalau ini ibu mau ngasih 1 kambing katanya gitu. Terus dalam hati aku, apa sah nanti itu, tercemarlah sudah, itu kan dia dari orang kafir, tapi kan itu neneknya, cuman itu Pak Ustadz. Ini kan tadi udah ada syarat dan rukun, kan udah Ustadz sebutin. Iya, itu jadi berarti nggak sah dong Pak Ustadz kalau seumpamanya dari dia itu. Kalau rukunnya nggak sah gimana? Jadi syarat rukun, gimana syaratnya itu? Pertama, kalau untuk orang yang menyembelih ini kan orang muslim. Gitu loh. Nah kalau nggak muslim gimana? Bukan, maksudnya dia ngasih kambing ke aku buat beli kambing gitu, ngasih uang buat beli kambing. Kalau udah dikasih ke kamu berarti kan kamu yang punya, bukan dia. Oh, berarti boleh ya? Ini anakku tuh 2 belum aku akekahin itu. Ya, bahkan kan ada dalil tentang yang namanya akekah. Gimana syarat rukun dari akekah? Gitu loh. Makanya terdapat dalam berbagai macam hadis ya, menyebutkan anak tergadai dengan akekahnya dan disembelih pada hari ke-7. Terus dicukur rambutnya, tutbahu bi aqiqatihi kata Rasulullah. Terus nanti dicukur rambutnya dan diberikan nama. Nah, syarat rukun akekah meliputi apa? Penyembelihan hewan, domba atau kambing, mencukur rambut bayi, beri nama dan disedekahkan dagingnya. Ada rukunnya akekah. Apa itu menyembelih hewan? Disembelih hewan seperti kambing atau domba. Lalu mencukur rambut bayi. Ya, setelah disembelih biasanya kalau umpama itu kan diambil tuh rambutnya, nanti ditimbang nih berapa gram. Dibelikan tuh yang namanya disedekahkan bisa ya. Emas itu umpama dicukur rambutnya nih berapa gram nih, ya kan? Oh, jumlahnya 1 gram sekian, belikan 2 gram, kira-kira 2 gram berarti harganya seumpama 1 juta, sedekahkan itu untuk fakir miskin. Insya Allah jadi anak-anak yang
bertanggung jawab untuk masyarakat, bermanfaat buat masyarakat. Banyak hikmahnya. Terus kasih nama. Saya mau kasih nama yang ada di Al-Quran. Namanya Ani. Siapa nih Ani? Anaknya namanya Jahanam. Tentang ada di Al-Quran namanya Jahanam. Enggak gitu. Takutnya namanya Jahanam lagi. Kan ada di Quran Ustaz. Udah bangga ya Jahannam. Ada di Quran. Itu kan dari Al-Quran. Iya, tapi kan itu jahanam ya Allah. Yang kedua Sakar. Yang kedua Sakar namanya. Masalahnya anak saya perempuan Ustaz. Anaknya perempuan dinamain Jahannamiyah. Jahannamiyah. Enggak Pak Ustadz, aku tuh pernah melawan suami Pak Ustadz gara-gara namain anak Pak Ustadz. Dia itu mau ngasih nama apa? Nama anak itu Selamat Pak Ustadz. Aku menentang habis-habisan Pak Ustadz. Aku bilang kalau kamu mau namain Selamat silakan, susuin aja sendiri. Aku bilang ngurus sendiri, aku nggak mau ngurus. Apa nama Selamat zaman now? Habislah anakku dibully nanti di sekolah ya kan? Baguslah, dia walaupun nanti posisi kondisinya ketabrak, Selamat ketabrak. Jatuh dia dari Iya Pak Selamat Ustadz. jatuh. Innalillahi. Tahun berapa itu Pak Ustadz? Tahun 2013 anakku mau dikasih nama Selamat gara-gara nggak boleh dikasih nama apa itu ya? Nama apa ya? Selamat kan selamat. Agak Nanti kalau lain. nyembeli akekah juga ada ilmunya nih. Nah, kalau umpama nyembeli itu ada syarat akekah. Pertama, waktu penyembelihan diutamakan menyembelih hewan pada hari ke-7 diutamakan. Tapi kalau tidak memungkinkan dapat dilakukan pada hari ke-14, hari ke-21 yang ganjil-ganjil tuh. Ya. Lalu ada jenis hewannya. Hewan yang disembelih harus domba, kambing yang sehat. Dia nggak ada cacat. Dan sesuai dengan syarat hewan kurban. Harus posisi hewannya jangan yang cacat, yang bagus, yang gemuk, yang apik. Supaya ini nanti buat akekah. Lalu niat penyembelihan hewan akekah harus ada nama bayi yang diakekah. Gitu loh. Tukimin bin Udin umpama. Innalillahi, jadul kali lah namanya. Lu nggak mau pakai nama 12 Jahanam langit yang lah. Quran itu Tukimin gitu loh. Tapi jauh Pak Ustadz, nama itu apakah harus dibully nanti sama kawan-kawannya? Agak lain. Orang namaku aja. Nama menyesuaikan zaman ya nih. Selamat. Iya nih. Iya. Tapi Bunda, nama selamat Paijem Paijo. Ya, emang sih nama itu bagus ya. Tapi kan ya Allah, emang ada nama lain gitu. Banyak nama-nama itu. Abdullah ke Muhammad. Ahabbul ya kan? asma, saya pernah dengar ada kalimat gini, Ahabbul asma ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling disukai sama Allah di sisi Allah nama siapa? Abdullah, Abdurrahman. Itu yang paling disukai sama Allah. Assalamualaikum Ustadz, ikut nyimak. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau ada kita punya anak 3, laki-laki nih 3, maka jangan sampai di 3 anak laki ini tidak kau kasih nama Muhammad depannya, sangat rugi. Jadi kalau ada punya nama anak laki-laki, maka berilah nama Muhammad di antara 3 laki ini, depannya kasih nama Muhammad. Gitu loh. Sebagai rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Ya kayak saya nih kan pertama namanya Abdul Jalil, yang kedua Abdurrahman, yang terakhir itu nama Abdul Jalil Abdurrahman saya minta sama guru saya, kiai saya. Dan kiai saya kebetulan lagi Allah kasih sakit, stroke, lagi dakwah safari di Jawa dan ada di rumah sakit Jawa, mudah-mudahan nama Allah diangkat penyakitnya. Dan yang ketiga saya namakan Muhammad Hasan. Hasan itu kenapa saya namain Hasan? Merujuk kepada cucu Nabi dan merujuk nama Hanafi dan istri. Hasan itu istilah hak depannya itu hak, hasinah dan ada nunnya juga itu nafi, hasinah dan hanafi. Itu. Orang baru naik udah dicengin. Ini.
Orang udah baik-baik namanya. Ini orang dari lahir ya Allah, Bunda Nani. Kalau depan depan ini udah Mbak, bapak saya aja walaupun bapak saya namain saya aja tuh dengan nama yang luar biasa yang dia tahu upgrade masa depan. Dulu itu katanya keren-keren nama orang-orang luar Hanafi. Saya namain kamu tuh Hanafi itu. Imam Hanafi itu orang yang selalu berkelana bawa ceret. Dan ulama yang luar biasa. IQ-nya luar biasa. Mudah-mudahan kau setidaknya ada celupan di situ Hanafi. Dan itu ada nama Hanafi itu ternyata tersimpan supaya kamu di zamannya tuh keren nanti namanya dipanggil Ustadz Han. Wih, keren kali namanya Hanafi Han. Dipanggil Han. Ternyata anakku ada keren. Ternyata doa terkabul, Ustaz. tapi oh ya Allah, protes dia sama aku. Mama, kenapa namaku Arif Arif? Kenapa? Kok hampir sama? Wak kan rese. Namanya nama kakakku kan Sarif. Kalau Allah izinkan nih, saran Ustadz sih kalau nanti kamu nama nikah lagi nih, andaikan terjadi, Allah izinkan nikah punya anak, namain Centong, namain Centong. Masuk juga jadi amin. Apalagi nih centong. Udah diamin ya. Ada anak kau namain Centong, kalau dia cewek Centongiyah. Jadi kalau umpama ini nakal banget kayak mamanya nih kalau kalau kesel tuh dicentong palanya gitu, centong gitu loh. Aku Nggak ada saran yang baik lah. mertua pun mau kasih nama Pak Ustadz. Mertua mau kasih nama katanya kan anak perempuan. Mau dikasih nama itu Arista Amaris katanya gitu. Hah? Arista Amaris? Astagfirullahaladzim, ini kok nama-nama Yunani, anakku tuh anak orang Indonesia, aku bilang gitu kan. Udah gitu, ih bagus, katanya Ahelia Arista Amaris katanya gitu. Itu artinya adalah satu kebaikan yang datang katanya gitu. Aku bilang gini, Udahlah kamu nama mau ini gak kasih usah ribet-ribet, nama yang dulu-dulu orang tua ada tuh, namain Centong kayak Gayung kayak Garpu kayak Sendok kayak udah gitu keren itu nama itu. jadi nenek Gayung nanti kalau sudah tua kalau namanya Gayung. Jadi nenek Gayung. Innalillahi. Ada meong. Ada meong. Iya. Pasti Mamat lo. Aku tuh suka ganti-ganti nama dia, makanya dia ingat sama aku. Mohon maaf, Ustaz. Terus aja. Teror gitu. Lu namain kayak akun lu aja kalau dia nanti lahir namain Meong aja kalau nggak nih. Ih, Pak Ustadz, nama anakku tuh Melani kan, Melani. Tapi kalau aku lagi kesel sama dia, aku panggil dia Meong. Makanya kadang-kadang kalau dia sudah dipanggil Meong itu Pak Ustadz nggak ngomong, jadi yum aja. Mel, nggak mau. Orang mamanya manggil aku Meong, katanya gitu. Iya. Marah dia kalau panggil Meong. Nah, akhirnya ntar karakternya kayak Meong kalau lapar tuh kadang kalau kita lagi makan kan ada kucing yang selalu megang-megang tuh, ngasih unjuk gitu. Meong gitu. Nah itu karakter tuh datang. Roro nama identik dengan mistis tapi merupakan Saya aja dulu katanya udah sempat ditabalin namanya Sri Prihatini. Terus emaknya marah. Nggak mau aku nanti anakku hidupnya prihatin terus. Ternyata namanya diganti. Itunya udah melekar sana. Tuh namanya udah melekar sana. Banyak orang-orang yang ganti-ganti nama tuh. Udah Banyak. sempat melekar jadi prihatin hidupnya terus. Iya jadi terus-terusan ini yang terbersit nama itu. Tapi emang jangan sampai salah. Kadang orang ada apa sih arti sebuah nama? Nama itu ada hal yang memang ini loh. Nama itu ada Doa pertama itu kan harapannya. Iya. itu doa. Harapan ke anak itu. Soalnya kan kita selalu nyebut ya kan. Di pondok ada nama teman saya, tapi sekarang dia jadi hafiz Quran, namanya Giri, Ustadz Giri. Tapi namanya tuh saya ledekin dulu. Kalau di pondok dia di bawah kita sih, lentingan di bawah. Dia di TikTok ada namanya itu, Ustadz. Senioritas ternyata beneran. Panjang namanya. Senioritas, Namanya ya. Giri Febri Edi Saputra Selamat Widodo Cukro Aminunto Purwokerto. Kata saya lu orang Purwokerto panjang banget lu namanya, gimana sih lu? Akhir di kereta katanya. itu jalan kereta. Itu jalan kereta api tuh. Isi itu suatu ujian gimana itu? Iya, giliran dipanggil dia doang sendiri, yang lain kagak kelar-kelar. Giri, Febri, Edi, Saputra, Selamat, Widodo, Cokro, Mangkusumo, Purwokerto. Orang Purwokerto aja semua disebutin namanya. Namanya
namanya. Jiro. Nama anakku juga Apa itu panjang. Jiro? Ferbian Syahreza Hermawan. Panjang anakku juga. Hermawan kan Wah, ngambil udah nama. nggak muat ini nanti itu nih. Kotak ijazah nggak muat itu. Muat. Iya. Udah makanya nama itu pendek katanya. tapi disebutnya panjang seperti Ani. Nggak kelar-kelar tuh. Teriak itu, Ustaz. Itu teriak namanya, bukan nama Tapi panjang. saya punya Teriak pengalaman nih, itu. Ustaz. Saya punya pengalaman nih, Ustaz. Waktu dulu ngajar. Ini karena kebiasaan dipanggil nama dia Ahmad Sofyan sih sebenarnya. Tapi kebiasaan dipanggil di sehari-hari Teten gitu ya kan. Nah, ketika ngabsen nih selalu nih tiap hari, Ustaz. Dan padahal udah dipanggil kan nama dia Ani, huruf dari Ani, Ahmad Sofyan kan huruf A. Udah pertama dipanggil malahan kan. Udah sudah semua. Ada yang belum dipanggil. Tunjuk tangan selalu tiap hari, Ustaz. Saya belum, Bu. Nah, dia nggak tahu, lupa nama dia. Kenapa? Siapa? Kan saya Teten, Bu, katanya. Padahal kan udah dipanggil. Nama saya Teten, Bu, katanya belum ada Ibu panggil. Ya, bisa jadi. Ada tuh kasus gitu tuh, banyak kasus kayak gitu. Iya, makanya anak juga harus diiniin. Ingetin namanya. Kadang dia nggak dikasih tahu, dia nama panggilan aja yang disebut tuh. Dia Karena lupa. nama Sofian udah kita panggil pertama sekali. Orang dari huruf A kan. Oh, nama anaknya Pak Ustadz Loy juga tuh, lihat tuh, panjang tuh. Fatimah tuh Zakiyah Zakiyah Nurhaudah Ya Allah ya Tuhan, kemarin kereta api. Kotak kotak ijazah cuma berapa kotak itu, Ustaz lo? Nadia Nur Meilani, Ferbian Syahreza Hermawan. Biasanya kalau ada nama Mailani itu biasanya kalau ada Madlin itu kamu waktu lahiran itu anaknya nyerosot itu di ituan di serososan. Biasanya ada Iya, Pak Ustadz. gitu pas lagi lahiran dia nyerosot Hampir itu. dia jatuh. Iya, hampir dia jatuh, Pak Ustadz. Loncat dia. Pantas ada Madlinnya, namanya ada Madlinnya. Mai. Iya, Meilani. Soalnya dia lahir bulan Mei, kan Meilani. Itu bapaknya yang bikin. Kalau anakku yang kedua itu hampir 12 bulan itu hamilnya itu. Untung nggak dikasih nama Marta. Marta Pura. Enggak. Agak lain. Itu nama-nama hutan Marta Tilar gitu. Marta Tilar. Agak lain. Untung nggak dikasih nama Saber kan. Untung nggak dikasih nama Saber. Ketemu sama calon bapaknya besok. Kalau nggak Paulus. Sekarang aku panggil dia Paulus, Bunda. Enggak nama Sabar aku panggil dia. Aku panggil dia Paulus. Botak suapnya dia. Itulah ya. Itulah orang-orang sekarang ngasih nama ya. Bunda 11 saudara siapa pertamanya? Hayati, Roza, Wadi, Wajdi, Hani. Bukan Frederika kan, Bun? Bukan Frederika kan, Bun? turun. Gimana? Ya Abangku, sehat selalu Abangku. Bukan Terima kasih Frederika Abangku kan, udah mampir. Yang mana ya? Terima kasih atas pengajarannya. Assalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi Semangat Waalaikumsalam Abangku. warahmatullahi Mudah-mudahan kita wabarakatuh. belajar bersama di sini semuanya. Sehat selalu, wabarakatuh. berkah Amin, selalu. amin, amin. Amin, amin. Permisi ya, Pak Ustaz. Sama-sama Abangku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad. Waalaikumsalam. Ustaz jangan buka-buka rahasia ya. Kalau bagaimanapun Tiara sama Meong membujuk jangan dikatakan FA itu Ustaz. Jangan. Ya Ustaz. Ustaz kalau kasih tahu FA itu dosa Ustaz. Saya adukan. Dosa Ustaz. Aku Beneran. menanggapi komennya Pak Ustadz Muhammad Lo tuh. Kan katanya Bah itu masih kurang keren. Nama panggilan Reti Kandang Leni. Kadang Via, nama lengkap siapa? Kalau Via itu
bisa disebut gini, Ditalenirafia. Nah, itu nama panjangnya. Rafia. Kok naik kok, Ditalenirafia. mereka di bawah enggak Makanya bagus. itu Di namanya atas kok, Wah. ke atas kok. Aduh. Ada namanya lagi yang panjang tuh. Nili. Assalamualaikum. Panjang tuh. Waalaikumsalam. Naila apa nih Ustaz? Naila. Oh, Naila Naila. ya? Nah, iya, jadi Iya. namanya itu Siapa? panggil. Siapa? Naila. Gitu. Nah, siap itu. Oh, Kaila. Gitu. Itu lagu. Lala. Oh, Kaila. Gitu. Jangan imak-imak, jangan. Ustaz, balik Ustaz, balik ke pembahasan Ustaz. Izin Ustaz. Yuk. Nah, Ustaz. tadi kan Ustaz bilang tuh itu akikah tuh kan wajibnya sunnahnya bayi ya Ustaz ya. Nah. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panjang kali. Kok lu ngomong dari tadi gak didengar? Suaranya. Aduh. Bikin roti. Nah, mau nggak kalian? Nggak enak. Nggak enak. Enggak enak. Cuma lihat soalnya. Kasih kan? Nggak Lihat dikasih kan? doang. Iya, enggak ngerasain. Mana ada enak. Itu keras itu. Keras itu. Keras lah. Engkau makan wajannya. Keras. Tuh, lihat ya, keras itu. Tuh lihat tuh. Keras itu. Itu roti kok bentuknya kok kayak jadi ada yang lonjong, kagak ada bulat-bulatnya tuh roti. Dia Ustaz banyak. Ih, langsung ditutup. Ngambek. Ih, baper. Baper ngambek. Baper sudah Pesek kan nanti hidung kau, diam kau. Ih, kakak Lili baperan. Diam kau, nanti ku pesek kan tambah hidung kau, diam kau. Dia marah kemarin nanya Hidung udah pesek, semua udah tambah Leli pesek. katanya. Iya, diam kau. Gatal padahal nggak ada kutu, nggak ada ketombe. Aku bilang kurapan masih marah. Pulang ajar. Masa dia Uni bilang gini kan? Kenapa ya nih kok kepala kakak nih gatel gitu apa? Nggak ada ketumbe ya kan? Terus nggak ada putu. Apa katanya kak kurapan? Kurang ajar. Kurang ajar ya kan? Ya Allah. Maka, Tapi enggak kali, Li. Saya dulu nggak gatelan, sekarang gatel. Itu pengaruhnya katanya apa karena uban ya? Betul nggak sih? Uban. Iya Iya, betul. uban. Kan uban tuh Iya, gatel. Ustaz, uban. Iya betul. Ketambah kalau nggak ada duit, Rambut tambah keriting, gatel Kak. kepala Ustaz. Kalau nggak ada duit. Ustaz Muhammad lo juga sama. Gatel juga kadang-kadang. Kadang kan katanya sunnahnya kan nggak boleh dicabut. Saya tapi kadang kalau udah ada istri itu kadang ya udah 1.000 satu uban gitu. Wah dia malah Ya pengen itu kalau 1.000. Satu ubat. Rambut keriting, Tat. Rambut keriting. Jadi Oh, ya? ya pening juga itu. Aku nggak bisa juga aku udah Rambut cabut lah. keriting atau rambut Ini tumbuh ke dalam, Tat. keju. Ada isi keju. Apa itu? Ini mesisnya untuk roti. Oh buat roti. Ya buat sendiri kita. Ini coklatnya, coklat fillingnya. Nanti kasih coklat mesis. Coklat Kak yang Lili, enak, Kak Lili. coklat apa? ya? Enaknya. Lambat kau ngomong. Jangan lebay kau Ani, jangan lebay kau Ani. Biasa aja. Sebenarnya aku ini memuji loh. Jangan lebay kau. Masalah kali aku. Agak lain kau mujinya itu agak lain. Waduh. Dan lain. Yang Kakak gatel masih mau itu nanya Tat, nih, maksud nih. biasanya rambut keriting sama rambut tumbuh ke dalam atau rambut double, Ustaz. Nah betul itu. Iya. Betul. Karena dempet gitu ya. Dia ini ya. Maksud Ah, Deo. biasanya gitu. Tapi itu yang keribau-keribau itu biasa aja. Kurang Itu ajar kan. beda. beda nih. Sudah Kita lahir kan Ani. lurus. Itu sudah dari lahir Ani agak lain pula. Beda Ada nih. Tadi dia katanya itu yang keritingnya keriting. Jadi keritingnya itu gelombangnya itu deket gitu loh. Itu Gelombangnya kayak tsunami gitu ya. kayak per. Anak gadis tolong putarkan kue mami sayang. Mana anak gadisnya? Tengok cantik ah. Cantik ya. Oh berarti sudah mau Oh, memantu itu, cantiknya. mau ngambil mantu itu. Kue mami sayang putar. Putar ke putar ya ke sini kan ya. Putar biar kuningnya rata dia. Putar. Saya punya oven. Ya. Terus
Ngoven ubi kok lama ya? Ini open getra ini, besar opennya. Dikasih air itu, Ustadz Muhammad lo. Jadi pertama di oven tuh. Udah gitu nanti ada 20 menit, udah di oven terus disiram air. Disiram air kasih sedikit air biar nggak kering. Kalau di oven lain dia itu. nggak dikasih air tuh kering. Lah, Aku setiap konsepnya hari oven, tuh ngopi ubi. oven listrik. Ini ada pertanyaan yang Iya. bagus. Ada pertanyaan yang bagus tentang apakah boleh Ustadz saya berakikah dengan satu kambing padahal anak saya laki-laki. Maka pada hakikatnya teman-teman memang ada ya, di mana atas nama juga dia banyak yang bertanya akikah untuk diri sendiri itu bagaimana. Itu banyak pertanyaan tentang akikah itu. Ya. Dan macam mana akikah itu tidak sesuai dengan 7 hari. Nah, ini kita ambil dalil-dalil menurut ulama fikih, bukan menurut saya. Contoh, kita ambil pertama, akikah ini menurut Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Tuhfatul Maudud, di situ mengatakan Imam Jauhari berkata akikah adalah penyembelihan hewan pada hari ketujuhnya dan mencukur rambutnya. Ada Ibnu Qayyim rahimahullah berkata dari penjelasan ini jelaslah bahwa akikah itu disebut demikian karena mengandung 2 unsur. Ya. Dan ini lebih utama. Imam Ahmad rahimahullah dan jumhur ulama berpendapat apabila ditinjau dari segi syar'i, maka yang dimaksud dengan akikah adalah makna berkurban atau menyembelih atau nasikah ya, an-nasikah. Nah, dalilnya tentang akikah dikatakan An Salman bin Amir bin Ad-Dayyi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma'al gulami aqiqatun fa ahriqu anhu daman wa amitu anhul adha. Dari Salman bin Amir Ad-Dabi, dia berkata Rasulullah bersabda, akikah itu dilaksanakan karena kelahiran bayi. Maka sembelihlah hewan dan hilangkanlah semua gangguan darinya. Ya, hadis sahih riwayat Bukhari. Lalu ada makna menghilangkan gangguan adalah mencukur rambut bayi, menghilangkan semua gangguan yang ada. Ada di mana kitabnya Fathul Bari. Dikatakan apa? An Samurah bin Jundabib anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu ghulamin rahinatun bi aqiqatihi tudbahu anhu yauma sabi'i wa yuhlaku wa yusamma. Dari Samurah bin Jundab, dia berkata Rasulullah bersabda, semua anak bayi tergadai dengan akikahnya yang pada hari ketujuhnya disembelih hewan kambing, diberi nama dan dicukur rambutnya. Lalu ada lagi dari An Aisyata akhbaratha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarahum ala gulami syatani mukafiatani wa anjariyati syatun. Dari Aisyah dia berkata Rasulullah itu bersabda bayi laki-laki diakikahi dengan 2 kambing yang sama dan bayi perempuan 1 kambing. Nah, nanti dari An Ibni Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqqa an Hasan wal Husain kabshan. Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah itu bersabda mengakikahi Hasan dan Husain dengan 1 kambing dan 1 kambing. Hasan 1 kambing, Husain 1 kambing. Ini dari hadis yang Ibnu Abbas. Nanti kita ambil fikihnya teman-teman. Nah, ini belajar itu kan enaknya gini tuh. Lalu dari An Amr bin Syuaib an abihi an jaddihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, man ahabba minkum ayyan suqa an waladihi falyaf'al anil gulami syatani mukafiatani wa anil jariyati syatun. Dari Amr bin Syuaib, dari ayahnya, dari kakeknya Rasulullah bersabda apa? Barang siapa di antara kalian yang ingin menyembelih kambing karena kelahiran bayi, maka hendaklah ia lakukan untuk laki-laki itu 2 kambing yang sama dan untuk perempuan hanya 1 kambing. Nah, lalu teman-teman, nanti dari Fatimah binti Muhammad ketika melahirkan Hasan, dia berkata Rasulullah itu bersabda cukur rambutnya dan bersedekahlah dengan perak pada orang miskin seberat timbangan rambutnya. Nah, ini ngambil data hadisnya. Makanya kenapa tadi cukur rambut. Nah, bayi ini nanti ditimbang tuh, bayi itu berapa ukurannya, berapa gram. Lalu nanti kita belikan dan kita sedekahkan jumlah itu. Lalu nanti hukum seputar akikah. Nah, hukum akikah sunnah itu Al-Allamah Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah berkata dalam Nailul Awtar, jumhur ulama berdalil atas sunnahnya akikah dengan hadis Nabi yang tadi disebutkan. Lalu nanti ada bantahan terhadap orang yang mengingkari dan membid'ahkan akikah.
Ibnu Mudhir rahimahullah membantah mereka dengan mengatakan bahwa orang-orang aklaniyun, orang-orang yang mengukur kebenaran itu dengan akalnya. Maksudnya aklaniyun tuh yang dia mengukur kebenaran pakai akalnya. Saat ini sepakat sekelompok orang yang menamakan sebagai kaum Islam liberal namanya. Jadi pengingkaran sunnahnya akikah, itu pendapat mereka ini jelas menyimpang jauh dari hadis yang disebutkan dari sabit sahih dari Rasulullah, karena berdalih dengan hujjah yang lebih lemah dari sarang laba-laba tuh. Dinukilnya di mana oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam kitabnya Tuhfatul Maudud. Nanti kalau teman-teman berdiskusi tentang masalah akikah ini, kita udah paham. Oh, ngambilnya di sini karena dia memodal dari akal tuh. Dibilang tuh bid'ah lah segala macam lah gitu kan. Jadi udah tahu. Lalu waktu akikah pada hari ke-7 itu berdasarkan hadis yang tadi udah disebutkan. Para ulama berpendapat dan sepakat bahwa waktu akikah yang paling utama adalah hari ke-7 dari hari kelahirannya. Tapi mereka berselisih pendapat tentang bolehnya melaksanakan akikah sebelum hari ke-7 atau sesudahnya. Lalu di mana? Dari Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah berkata dalam kitabnya Fathul Bari. Rasulullah itu bersabda apa? Pada perkataan pada hari ke-7 kelahirannya. Ini sebagai dalil bagi orang yang berpendapat bahwa waktu akikah itu adanya pada hari ke-7. Dan orang yang melaksanakannya sebelum hari ke-7 berarti tidak melaksanakan akikah tepat pada waktunya. Bahwasanya syariat akikah akan gugur setelah lewat dari hari ke-7. Dan ini merupakan pendapat Imam Malik. Cuman Imam Malik saja. Beliau berkata, kalau bayi itu meninggal sebelum hari ke-7 maka gugur sunnah akikahnya bagi kedua orang tuanya. Jadi kalau ada yang meninggal sebelum hari ke-7 maka nggak perlu diakikahi. Karena belum, maksudnya hukum sunnah muakkadnya ya teman-teman. Nanti sebagian ulama lainnya membatasi waktu pada hari ke-7 dari hari kelahirannya. Jika tidak melaksanakan pada hari ke-7 maka boleh pada hari ke-14. Jika tidak bisa boleh dikerjakan pada hari ke-21. Lah, ngambil dalilnya di mana? Dari riwayat At-Tabrani dalam kitab namanya Asy-Syaghir yang tadi udah kita sebutkan hadisnya. Nah, kurban untuk melaksanakan akikah ya teman-teman, dilaksanakan pada hari ke-7 atau ke-14 atau 21 gitu. Nah, teman-teman, tidak ada tuntunan bagi orang dewasa untuk akikah atas nama dirinya katanya gitu. Nah, sebagian ulama mengatakan apa? Seseorang yang tidak diakikahi pada masa kecilnya maka boleh melakukannya sendiri ketika sudah dewasa. Nah, teman-teman, ini mereka berpegang pada hadis Anas yang berbunyi apa? Rasulullah mengakikahi dirinya sendiri setelah beliau diangkat sebagai nabi. Di mana hadisnya? Walaupun dia itu dhaif mungkar. Hadis riwayat Abdul Razak, juga Abu Syaikh dari jalan Qatadah dan dari Anas. Jadi hadisnya di sini mengatakan dhaif jiddan dari riwayat Abdul Razak. Sebenarnya mereka tidak punya hujjah sama sekali karena hadisnya dhaif dan mungkar. Nah, telah dijelaskan pula bahwa nasikh atau akidah hanya pada satu waktu. Tidak ada waktu lain, yaitu pada hari ke-7 dari hari kelahirannya. Tidak diragukan lagi bahwa ketentuan waktu akikah ini mencakup orang dewasa maupun anak kecil. Nah, akikah untuk anak laki-laki 2 kambing dan perempuan 1 kambing. Nah, ini gimana cara memilahnya supaya kita paham? Berdasarkan hadis yang tadi disebutkan bahwa Rasulullah itu dengan Ibnu Abbas yang satu-satu, semakna ini menjadi hujjah bagi jumhur ulama dalam membedakan antara bayi laki-laki dan bayi perempuan dalam masalah akikah. Imam As-Sana'i rahimahullah dalam kitabnya Subulus Salam mengomentari hadis Aisyah tersebut di atas dengan perkataan hadis ini menunjukkan bahwa jumlah kambing yang disembelih untuk bayi perempuan ialah setengah dari bayi laki-laki. Artinya kalau laki-laki 2 berarti perempuan 1. Nah, Al-Allamah Shadiq Hasan Khan rahimahullah dalam kitabnya apa itu Rawdatun Nadiyah telah menjadi ijma ulama bahwa akikah untuk bayi perempuan adalah 1 kambing, kalau laki-laki 2. Nah, apakah boleh akikah bayi laki-laki dengan 1 kambing? Nah, itu pertanyaannya. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas, sebagian ulama berpendapat boleh mengakikahi bayi laki-laki dengan 1 kambing yang dinukil dari perkataan Abdullah bin Umar, Urwah bin Zubair, Imam Malik, dan mereka semua berdalil dengan hadis Ibnu Abbas tadi. Tapi Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah berkata dalam kitabnya Fathul Bari, meskipun hadis diriwayatkan Ibnu Abbas dan Ibnu Sabib itu sahih, tidak menafikan hadis mutawatir yang menentukan 2 kambing untuk bayi laki-laki. Maksudnya hadis itu hanyalah untuk menunjukkan bolehnya mengakikah bayi laki-laki dengan 1 kambing. Artinya sunnah ini hanya berlaku untuk orang yang tidak mampu. Kalau dia tidak mampu, cuman 1 kambing, lakukan.
kemampuannya hanya 1 kambing. Tapi kalau dia itu mampu 2 kambing, itu lebih baik. Karena ukurannya seperti itu. Kalau tidak mampu, jangan. Paham ya sampai sini ya? Maka ingat, akikah dengan kambing. Tidak sah akikah kecuali dengan kambing. Ya, umpama akikah pakai gajah, itu nggak sah tuh. Ya, atau Ani dulu dia akikahi, Ani itu pakai ini start dia apa tuh? Binatang apa dulu yang paling gede itu? Ani apa nih? Zaman purbakala tuh nih. Dinosaurus. Dia yang ngomong T-Rex, dinosaurus. Jangan ngadi emang Pak Ustadznya juga. Allah Enggak, ini Ta'ala. sama pakai burung ruak-ruak, Lanjut. Ustaz. Jadi kalau persyaratan kambing akikah itu tidak sama dengan kambing kurban ya teman-teman. Tidak sama. Nanti kita pelajari lagi. Allah Ta'ala alam bisawab. Lanjut. Itu tadi Ustaz yang mau saya tanyakan itu kan. Kambing akikah itu dulu itu anakku yang pertama itu diakikahin pakai kambing majir katanya Pak Ustadz. Entah apa kambing majir itu katanya kambing perempuan yang nggak pernah bisa punya anak. Kambing mandul. Mandul. Itu sah nggak Pak Ustadz? Oh. Dia udah umur berapa tahun? 3 tahun tapi nggak punya anak dia. Ini berlanjut lagi, ini nggak kelar-kelar kalau ngaji ini. Kita ngaji dulu mondok itu sampai sekarang kita masih mondok. Tapi teman-teman belajar fikih itu pengennya 1 jam kelar. Enak kali kalian hari ini ngaji ya. Kita ngaji dulu sampai sekarang nggak kelar-kelar, itu butuh waktu, butuh biaya, butuh. Tiba-tiba di TikTok ini dengan cara ngaji itu pengennya kelar dengan 1 jam gitu. Keren kali gitu kan. Udah pending lah Ustaz minggu depan. Karena itu luar biasa ilmu itu, masya Allah ya. Al ulama warasatul anbiya, ulama itu waris para nabi. Teman-teman, kita ngambil hujah berdasarkan pendapat Imam Asy-Syan'ani, Imam Syaukani dan juga Imam Ibnu Hazm bahwa kambing akikah tidak diisyaratkan harus mencapai umur tertentu kalau akikah, atau harus tidak cacat sebagaimana kambing Idul Adha. Tapi yang lebih utama adalah yang tidak cacat. Imam Syan'ani dalam kitabnya yaitu Suburis Salam pada lafaz syatun dalam hadis sebelumnya menunjukkan persyaratan kambing untuk akikah tidak sama dengan hewan kurban. Adapun orang yang menyamakan persyaratannya, mereka hanya berdalil dengan kias. Dalilnya dengan kias ya. Makanya ini yang harus difahami. Nah, Imam Syaukani dalam kitabnya Nailul Autor dikatakan sudah jelas bahwa konsekuensinya kias semacam ini akan menimbulkan satu hukum bahwa semua penyembelihan hukumnya sunnah. Sedangkan sunnah adalah salah satu bentuk ibadah. Dan teman-teman, saya Al-Fakir ini tidak pernah mendengar seorang pun mengatakan samanya persyaratan antara hewan kurban Idul Adha dengan pesta-pesta sembelihan lainnya. Karena itu, jelaslah bahwa kita tidak ada satupun ulama yang berpendapat dengan kias ini sehingga merupakan kias yang batil. Ya, artinya ya boleh saja, bukan mewajibkan ya, tapi sunnah. Nah, Imam Ibnu Hazm dalam kitabnya Al-Muhalla, orang yang melaksanakan akikah dengan kambing yang cacat tetap sah akikahnya sekalipun cacatnya termasuk kategori yang dibolehkan dalam kurban Idul Adha maupun yang tidak dibolehkan. Tapi lebih baik, lebih afdol kalau kambing itu bebas dari cacat. Ini tentang masalah kalau belajar fikih basul masailnya. Kita menyembelih kambing nanti ada bacaannya ya. Jadi kalau kita kan tadi udah ngebahas ya ukuran syaratnya, kalau kambing itu 1 tahun, kalau unta 5 tahun, sapi dan kerbau itu 2 tahun. Di bawah itu tidak boleh untuk kurban. Itu teman-teman. Allah Ta'ala alam bisawab. Lanjut. Ustaz, makasih udah yang mau saya tanya tadi terjawab sebenarnya udah Ustaz. Ini terhubung dengan pertanyaan pertama saya tadi, Ustaz. Kan nggak boleh pakai T-Rex, Nani. Kamu kan nanyanya Ani katanya dulu kurbannya pakai T-Rex. Ya nggak boleh lah. Nggak usah. Enggak Ustaz, burung ruak-ruak. Oh. Enggak, masalah Burung onta daripada kambing. mengkurbankan orang tua yang meninggal tadi. Ini kasusnya seperti ini kan Ustaz. Ini kan niat anak nih ya. Anaknya ada 5. Nah, tapi 1 tidak mampu tuh ya. Nah, jadi dia tidak ikut urunan nih Ustaz. Nggak diajak urunan.
kan Ustaz. Nah, karena dia tidak mampu, ya hidupnya memang dari awal berumah tangga belangsatan lah istilahnya. Nah, jadi tinggal 4. Nah, dari 4 ini tadi, yang satu ya selama ini sukses. Nah, tiba-tiba pailit kan, pailitlah usahanya. Jadi sekarang belangsatan juga gitu ya kan. Nah, dari waktu awal niat nih masih 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 mampu ya kan Ustaz. Nah, tiba nih saatnya nih mau kurban nih. Sudah susah lah hidupnya yang satu gitu kan. Anak laki-lakinya. Nah, susah tapi sudah terlanjur niat nih mau ikut kurban untuk orang tua. Sementara untuk membelanjain istrinya aja dia juga susah gitu. Nah, itu jatuhnya kalau jadilah dilaksanakan kurban tadi untuk almarhum orang tua yang sudah meninggal Ustadz, kan jatuhnya tadi hukumnya sedekah. Nah, apakah tidak bisa jadi jatuh haram atau gimana tuh Ustadz? Oke, dalilku anfusakum wa ahlikum. Benar. Jagalah dirimu dulu, baru keluarga. Hitungan-hitungan tentang masalah kewajiban, maka lingkup yang la yatimul wajib illa bi fa wajib. Contoh nih. Teman-teman tahu nggak? Ketika teman-teman itu memiliki seorang, ini saya ngambil yang ekstrim lah. Yang ekstrim. Orang tua lapar, ya. Orang tua lapar, tapi istri kita juga lapar. Mana yang harus didahulukan? Yang didahulukan adalah posisi tanggung jawab kita yang nanti di hadapan Allah, yaitu istri. Paham ya? Bukan berarti mengabaikan orang tua. Tapi kalau mendahulukan itu istri. Karena istri adalah kewajibanmu. Itu satu. Sama persis saya harus berkurban untuk orang tua. Tapi ada kita belum orang tua. Kita ini belum berkurban. Ada saudara yang hidup ini belum berkurban. Alangkah baiknya dahulukan dulu saudara yang belum berkurban. Kalian yang sudah meninggal dunia itu terputus. Kenapa kita tidak mau mengikat dengan cara berkurban nama orang? Kita kasih dek. Atau kakak belum kurban ya, belum pernah kurban. Adek kamu belum pernah. Ini uang saya kasih kamu. Dan silahkan belajar untuk berkurban lah. Ya. Mudah-mudahan ada berkahnya di situ. Itu lebih mengikat, lebih afdol, lebih utama daripada harus mengutamakan orang tua. Sama persis kayak gitu. Kalau kita ada kewajiban yang dalam tanda kutip, lawang istri aja kita masih hidupnya masih dalam kondisi nggak mumpuni. Coba-coba untuk berkorban dengan cara pinjam sana. Itu nggak boleh, itu haram nanti. Ya. Karena apa? Jangankan yang sunnah, yang wajib aja wahijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Yang rukun saja, haji itu kan wajib. Itu bagi yang mampu. Yang haji aja bagi yang mampu. Kalau nggak mampu jangan, nggak wajib. Apalagi yang cuman sunnah. Sampai sini paham ya? Jangan sampai kamu berkurban tapi mengabaikan istri, anak-anak. Kamu berangkat melakukan sunnah yang lain. Dan ini yang terjadi di TikTok ya jamaah sekalian. Kita lebih mengutamakan TikTok ini ya, tapi kita melupakan kewajiban kita sebagai ayah, sebagai istri. Nah, ini bahaya. Nyaman kita di TikTok tapi kita lupa mengabaikan kita sebagai istri. Udah kelar belum kerjaannya dengan di rumah tangga? Yang suami pun demikian. Lebih suka HP-nya, buka komalnya, ditap-tap sama orang. Tapi tap-tap hati istri dan anaknya diabaikan. Haram. Gak boleh. Dan itu saya hanya sebagai wasilah mengingatkan. Saya mengingatkan diri saya. Saya bilang, mah, buka komal nih mah tiap hari ya, Mah ya, izin. Kan sambil mama lagi lagi masak. Ayo kak, ngomong dulu. Ada gak mah yang perlu diinin? Ngomong dulu. Hal-hal yang ini jangan sampai, hal yang sebetulnya wajib dalam tanda kutip sunnahnya dimuakkadkan mengalahkan dengan sunnah-sunnah yang lain. Ya, jangan. Walaupun saya berdakwah nih sunnah juga nih dengan TikTok nih, tapi kita jangan sampai mengabaikan perasaan istri. Ngomong mah mau buka komal nanti jam segini gimana mah? Ya udah kak buka. Ntar Sina sibuk nih mau nyuci, mau nanti masak. Ntar agak siang ini ya udah main tapi temenin sambil TikTok kita samping istri enak itu. Nah ini yang harus diperhatikan
Jangan sampai nanti yang para istri madrasatul ula ya Ustadz. Kalau ngaji di saya, mak hebat. Iya, ibu adalah madrasah utama untuk anak-anak. Tapi dianya itu nggak jadi madrasah, malah di HP sibuk, suaminya nggak diurusin, anak-anak nggak diurusin. Macam mana jadi madrasah utama orang yang dilihat HP mulu? Nah ini hati-hati nih, ya. Walaupun memang kondisi kita mau niat belajar, tapi takzim, hormat, jaga perasaan suami, mendidik anak itu kewajiban di atas tiktokiyah teman-teman. Paham ya? Itu Allah Ta'ala alam bisawab. Lanjut. Masih Ustaz. Ya. Lanjut Ustaz Muhammad lo mau menambahkan, apalagi masih sambil sibuk. Saya lagi tidurin. Mana ini? Pada diam ini. Sibuk kali ngurusinnya. Ani, Meong. Aninya lagi ini kali, beli cekek sama ini kali sama. Udah ini apa? Aku berisik ini udahan. Aku udah Udah di jalan. Masalahnya aku libur aku jadi Jumpa Bunda Katrina lagi dia. janjian sama orang nggak jelas ya. Aku nih ada orang mau ikutan sekolah katanya. Aku bilang aku sekolahnya Sabtu. Katanya Minggu ada nggak ada. Udah gitu udah janjian jam 10 lebih lah gitu. Ini mana? Apa sih ini dia mau sekolah bahasa apa? Kalau mau sekolah bahasa Mandarin sama Bahasa Ustaz Hanafi juga Kantonis. jago bahasa Mandarin. Iya, kalau cuman pengen ngomong bahasa Mandarin tuh jago. Nggak sampai berapa menit jago bahasa Mandarin. Waduh, bergaya Pak Ustaz. Dia nggak percaya Ustaz Hanafi jago bahasa Mandarin. Mana? Jalan biasa, mau ke Kuntong. Mau kemana? Biasa hari Sabtu libur. Dia nggak percaya kita jago bahasa Mandarin. Ngajarin Mandarin kan? Mandarin, bahasa ngomong Inggris. Hari itu buat ke pasar, troli itu nggak kerja dah. Oh iya siap. Kerja. Libur sih sekarang, tapi disuruh sekalian beli. Ada tuh. Ya Allah, alhamdulillah. Mana ngambil sini. Oh tadi ada kisah ya, kita lupa lanjutkan kisahnya siapa? Kepada kisah tadi kisah apa teman-teman? Kisah istri Nabi ya? Yang penuh cahaya iman. Ketika banyak orang di Mekah menentang dakwah Rasulullah, Abu Bakar justru menjadi orang pertama yang membenarkan risalah beliau. Maka tidak heran jika Aisyah kecil tumbuh dalam pelukan nilai-nilai tauhid dan keberanian. Dari kecil Aisyah telah menunjukkan kecerdasan yang luar biasa. Matanya tajam, pikirannya hidup, dan tutur katanya selalu bernas meskipun usianya masih belia. Ia tumbuh dalam lingkungan yang memuliakan ilmu, meneladani ayahnya yang selalu dekat dengan Rasulullah. Ketika Aisyah beranjak besar, Abu Bakar bermaksud menikahkannya dengan seorang pemuda dari Bani Mut'im, Jubair bin Mut'im. Namun keluarga Jubair menolak lamaran itu. Istri Mut'im berkata, "Kami tidak ingin putra kami bersatu dengan keluarga yang telah mengikuti agama Muhammad." Saat itu Abu Bakar hanya tersenyum dan berkata dalam hatinya, "Jika mereka memandang rendah karena agama ini, biarlah, sebab Allah
telah menyiapkan takdir yang jauh lebih agung bagi anakku. Dan benar saja, tak lama kemudian datanglah lamaran itu, bukan dari manusia biasa, melainkan dari Nabi terakhir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah menyampaikan keinginannya untuk menikahi Aisyah, Abu Bakar sangat terharu. Wahai Rasulullah, apakah engkau menginginkan Aisyah? Ya wahai Abu Bakar, aku melihat cahaya dalam dirinya. Ia akan menjadi pendamping dakwahku. Abu Bakar sempat ragu, bukan karena tidak setuju, tetapi karena merasa tidak pantas. Wahai Rasulullah, aku hanyalah sahabatmu. Engkau adalah utusan Allah. Namun Rasulullah berkata lembut, engkau adalah sahabatku di dunia dan akhirat. Dan Aisyah akan menjadi ibu bagi kaum mukminin. Aisyah menikah dengan Rasulullah dalam usia yang sangat belia. Namun beliau tidak serta-merta tinggal bersama Nabi. Beberapa tahun kemudian, barulah Aisyah diantar untuk hidup bersama suaminya. Wahai Aisyah, bisik Ummu Ruman sambil merapikan rambut putrinya. Engkau bukan lagi sekadar putri Abu Bakar. Kini engkau adalah istri Nabi Allah. Hormatilah dia, cintailah dia, dan jadilah pelita di sisinya. Ketika Aisyah datang ke rumah Nabi, suasana sederhana menyambutnya. Tidak ada istana, tidak ada perhiasan, yang ada hanyalah rumah kecil yang hangat dengan cahaya keimanan. Di malam pertamanya, Rasulullah duduk di hadapan Aisyah sambil berkata, wahai Aisyah, jangan takut, aku akan menuntunmu perlahan. Engkau akan belajar, dan aku akan bersamamu. Aisyah tersenyum malu, dan dalam senyuman itu, dimulailah kisah agung yang tak akan pernah dilupakan oleh umat ini. Hari-hari Aisyah di rumah Nabi berlalu penuh warna. Meski ia masih sangat muda, Rasulullah tidak pernah memperlakukannya sebagai anak kecil. Justru, beliau mengajaknya bicara, berdiskusi, tertawa, bahkan bersenda gurau, layaknya sahabat sejati. Rasulullah sangat menyayangi Aisyah. Suatu hari beliau bersabda, sesungguhnya keutamaan Aisyah atas wanita-wanita lain adalah seperti keutamaan sarit roti yang dicampur kuah atas makanan lainnya. Hadis riwayat Bukhari. Mereka bermain bersama. Bahkan dalam kisah yang terkenal, Rasulullah pernah berlomba lari dengan Aisyah. Pada percobaan pertama, Aisyah menang. Aku mengalahkanmu, wahai Rasulullah, katanya tertawa girang. Beberapa waktu kemudian, ketika tubuh Aisyah mulai bertambah berat, Rasulullah pun mengajaknya lomba lagi. Kali ini beliau yang menang, lalu tersenyum dan berkata, ini untuk membalas yang dulu. Dialog itu sederhana, namun penuh cinta. Aisyah adalah sahabat hati bagi Rasulullah. Dalam dirinya, Nabi menemukan keceriaan, pemikiran cerdas, dan ketulusan seorang istri. Di balik kelembutan dan keceriaannya, Aisyah memiliki kecerdasan yang luar biasa. Ia haus akan ilmu. Ia mendengarkan setiap sabda Rasulullah, menghafalnya, memahaminya, dan menyampaikannya dengan ketelitian luar biasa. Suatu malam Rasulullah sedang menerima wahyu, cuaca sangat dingin. Aisyah menyaksikan tubuh suaminya menggigil. Meskipun tubuh beliau menggigil, keringat bercucuran dari dahinya. Wahai Aisyah, tutuplah pintu, dekatkan dirimu. Sesungguhnya ini wahyu dari Rabbku. Aisyah mendekat, duduk di samping Rasulullah. Ia memandang wajah suaminya dengan cinta, dan dalam hatinya berkata, betapa besar beban yang beliau pikul, tapi betapa sabarnya beliau menjalaninya. Setelah wahyu selesai, Aisyah tak bertanya, tak membebani. Ia hanya menyelimuti Rasulullah, menyuguhkan air, dan diam dalam doa. Setelah Rasulullah wafat, Aisyah menjadi tempat bertanya para sahabat. Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, bahkan Ali bin Abi Thalib. Semua menjadikan Aisyah sebagai rujukan ilmu. Ia meriwayatkan lebih dari 2.200 hadis. Banyak di antaranya menjelaskan perkara yang tidak disaksikan orang lain, kecuali dia. Kehidupan Rasulullah di dalam rumah, adab ibadah malam, cara beliau menangis dalam sujud, semua terekam jelas di hati Aisyah. Hisham bin Urwah meriwayatkan dari ayahnya, aku belum pernah melihat orang yang lebih pandai dari Aisyah tentang Quran, hadits, fikih, syair, sejarah, nasab, dan pengobatan. Meski lembut dan bersahaja, Aisyah sangat tegas dalam urusan agama. Suatu ketika ia mendengar wanita-wanita di Syam mandi di tempat umum. Ia marah besar dan berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, perempuan yang menanggalkan pakaiannya selain di rumah suaminya, maka ia telah merobek tabir antara dirinya dan Tuhannya.
Hadits riwayat Abu Daud. Ia juga sangat menjaga kehormatan pakaian muslimah. Ketika Hafsyah binti Abdurrahman datang dengan kerudung tipis, Aisyah langsung menariknya dan menggantinya dengan kerudung tebal. Apakah kamu ingin menyerupai wanita-wanita jahiliyah? Tidak, Hafsyah. Ini bukan jalan kita. Suatu hari, Aisyah menerima 100.000 dirham. Dalam keadaan sedang berpuasa, ia berkata kepada pembantunya, bagi-bagikan semua uang ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Jangan sisakan. Menjelang berbuka, pembantunya berkata, Ummul Mukminin, kita tidak menyisakan apapun untuk makanan berbuka. Aisyah hanya tersenyum. Seandainya tadi kau ingatkan, akan aku sisakan 1 dirham. Tapi Allah pasti mencukupiku malam ini. Dan benar saja, seseorang mengetuk pintu rumah Aisyah malam itu, mengantarkan makanan cukup untuk berbuka. Hari-hari bersama Rasulullah terus berjalan. Aisyah hidup dalam rumah yang kecil, tapi penuh cahaya. Ia tak pernah meminta rumah yang besar, tak mengeluh atas kesederhanaan. Yang ia inginkan hanyalah kebersamaan dengan sang Nabi setiap detiknya. Namun tak ada yang abadi di dunia, termasuk kehidupan yang paling indah sekalipun. Ketika sakit Rasulullah semakin parah, beliau meminta agar dirawat di rumah Aisyah. Ia memilih tempat itu, bukan karena kemewahan, tapi karena cinta dan kedamaian yang ia rasakan di sisi istrinya itu. Rasulullah terbaring lemah di pangkuan Aisyah. Aisyah berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana keadaanmu hari ini?" Dengan suara yang hampir tak terdengar, Rasulullah berkata, "Sungguh sakitku terasa berat, wahai Aisyah." Air mata Aisyah jatuh tanpa bisa ia tahan. Ia menyeka kening suaminya yang penuh peluh. Lalu Nabi mengangkat tangan lemah beliau dan berdoa, lalu meletakkannya di dada Aisyah. "Ya Allah, bimbing aku menuju tempat tertinggi, tempat yang paling dekat denganmu." Dan pada saat itu, dengan kepala bersandar di dada Aisyah, Rasulullah kembali ke pangkuan Rabbnya. Seisi rumah hening. Aisyah menggenggam tangan suaminya yang mulai dingin. Tangisnya bukan jerit, tapi diam yang menyayat. Sudah tiada lagi orang yang akan memanggilku Humairah dengan senyum paling manis. Sudah tiada lagi yang akan bangun malam membangunkanku untuk tahajud. Sudah tiada lagi. Aisyah memandikan Rasulullah bersama keluarga terdekat. Ia tidak banyak bicara, tapi matanya memerah dan jiwanya seolah separuh hilang. Sejak wafatnya Rasulullah, rumah Aisyah tak pernah sepi. Orang-orang datang bertanya tentang agama, tentang hukum, tentang kehidupan Nabi. Bahkan para sahabat besar seperti Umar dan Utsman meminta pendapatnya dalam banyak perkara penting. Ia tidak hanya menjadi istri Nabi, tapi menjadi penjaga warisan ilmu dan cahaya kenabian. "Wahai Aisyah," kata seorang wanita muda, "aku ingin belajar tentang kesabaran darimu." Aisyah memegang tangannya tersenyum. "Maka bersiaplah untuk kehilangan orang yang paling kau cintai, karena di sanalah ujian kesabaran tertinggi." Tahun-tahun berlalu, Aisyah semakin tua, namun semangatnya tak pernah surut. Ia terus mengajar, terus memberi, dan terus menjadi cahaya bagi siapapun yang mendatanginya. Sampai akhirnya, malam 17 Ramadan tahun 58 Hijriah, setelah sholat witir, Aisyah merasakan tubuhnya melemah. Ia bersandar pada dinding, lalu berkata kepada pembantunya, "Jika aku pergi malam ini, tolong sampaikan salamku kepada seluruh kaum muslimin. Katakan, Aisyah mengampuni kalian semua, dan mohon diampuni pula olehnya." Malam itu, di bulan suci, Aisyah pergi dengan tenang. Usianya 63 tahun. Madinah berduka. Tidak pernah hari itu orang berkumpul sebanyak itu, kecuali saat Rasulullah wafat. Abu Hurairah menjadi imam syalat jenazahnya. Ia dimakamkan di Baqi', di dekat orang-orang yang ia cintai. Aisyah tak meninggalkan harta, tapi ia meninggalkan ilmu, cinta, dan contoh hidup yang tak tergantikan. Ia adalah gadis satu-satunya yang dinikahi Nabi. Ia adalah sahabat paling dekat Rasulullah dalam suka dan duka. Ia adalah cermin keilmuan dan kesucian, periwayat ribuan hadits. Ia adalah penjaga cahaya kenabian, bahkan setelah sang Nabi telah tiada. Aisyah tidak pernah menuntut kesetaraan, tapi Islam telah mengangkatnya tinggi melebihi banyak lelaki. Ia menjadi teladan bagi muslimah sepanjang masa, bukan karena emansipasi, tapi karena iman, ilmu, dan akhlak. Wahai Aisyah, engkau kekasih Rasulullah,
penjaga ilmunya, cahaya rumahnya, dan penawar dukanya. Kini engkau telah kembali ke rumah yang sesungguhnya, surga yang dijanjikan bersama Rasul tercinta. Latar belakang pernikahan Rasulullah dengan Aisyah radhiyallahu anha, fakta yang disepakati oleh ulama. Aisyah dipinang pada usia 6 tahun dan hidup bersama Nabi pada usia 9 tahun. Ini diriwayatkan dalam hadis Sahih Al-Bukhari nomor 5134 dan Sahih Muslim nomor 1422 yang merupakan kitab hadis paling otentik. Rasulullah menikahi Aisyah atas petunjuk wahyu. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Nabi bermimpi bertemu Aisyah dalam mimpinya. Aku melihatmu dalam mimpi 2 kali. Malaikat datang membawa engkau dalam sehelai kain sutra dan berkata, ini adalah istrimu. Aku buka kain itu dan ternyata engkau. Hadits riwayat Bukhari nomor 3894, hadits riwayat Muslim nomor 2438. Maka para ulama mengatakan, pernikahan ini adalah kehendak Allah melalui wahyu dalam mimpi yang benar. Pertama, konteks sosial dan budaya Arab. Saat itu usia balik, dewasa biologis, di zaman itu datang jauh lebih awal karena kondisi cuaca, makanan, dan lingkungan. Pernikahan pada usia muda adalah hal lazim di seluruh dunia, bukan hanya di Arab. Di masyarakat Arab jahiliyah sebelum Islam, bahkan tidak ada batasan usia nikah. Islam datang justru dengan mengatur, membimbing, dan menjaga martabat wanita. Contoh dunia, Eropa abad pertengahan, usia menikah bisa 12-14 tahun. Di India dan Cina, kuno juga ditemukan praktik yang sama. Jadi pernikahan Rasulullah dengan Aisyah tidaklah aneh di zamannya. Kedua, kematangan Aisyah radhiyallahu anha. Meski usianya masih muda, Aisyah sangat cerdas, tajam, dan matang secara intelektual dan emosional. Ia menjadi istri Rasulullah yang paling banyak meriwayatkan hadits dan menjadi guru besar bagi umat setelah wafatnya Nabi. Tidak aku lihat wanita yang lebih mengetahui tentang fikih, kedokteran, dan syair daripada Aisyah. Hadis riwayat Hakim dalam Mustadrak. Pada tahun penuh peristiwa itu, tahun saat Ka'bah dibangun kembali setelah roboh oleh banjir, sebuah tangisan bayi perempuan menggema di rumah Umar bin Khattab. Tangisan itu yang membelah keheningan pagi Mekah adalah tangisan Hafsyah. Ia lahir hanya beberapa hari setelah lahirnya Fatimah binti Muhammad, putri bungsu Rasulullah. Seolah menjadi pertanda, 2 perempuan istimewa yang kelak akan mewarnai sejarah Islam lahir di masa yang sama. Umar bin Khattab dengan sorot mata keras namun penuh kasih menimang putrinya. Dalam dada seorang lelaki tangguh Quraisy itu bersemi rasa bangga yang tak terkatakan. Hafsyah nama yang kelak akan dikenang sepanjang masa. Sejak kecil Hafsyah tumbuh mewarisi ketegasan sang ayah. Ia berbeda dengan anak-anak perempuan lain di Mekah. Ketika teman-teman seusianya sibuk dengan permainan, Hafsyah lebih memilih mengasah akal dan ketajaman lidahnya. Kelebihannya dalam membaca dan menulis, sesuatu yang langka di kalangan perempuan saat itu, menjadi cermin betapa ia memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Ibunya, Zainab binti Mad'un, dengan lembut membimbing Hafsyah dalam adab dan akhlak. Sementara Umar mengajarinya keberanian, ketegasan, dan harga diri yang tinggi. Dari 2 sumber yang berbeda itu, lahirlah pribadi Hafsyah. Seorang perempuan kuat yang menjaga kehormatannya, bagai menjaga bara di telapak tangan. Saat itu, Hafsyah belum menjadi bagian dari Islam. Ayahnya, Umar pun masih menjadi musuh sengit Islam. Namun takdir sedang mengatur jalannya. Waktu berlalu, dunia berubah. Islam yang awalnya dianggap asing kini mulai merambah kalbu-kalbu yang jernih. Pada suatu sore yang panas, Umar yang berang mendengar bahwa adiknya Fatimah telah masuk Islam, mendatangi rumah Fatimah dan suaminya, Said bin Zaid. Dengan kemarahan membara, ia menyerbu masuk. Namun di sanalah, di tengah desisan ketakutan, Umar menemukan Nur Hidayah. Tangannya yang kekar sempat menghantam wajah adiknya. Tapi ketika darah mengalir dari wajah Fatimah, dan ia tetap memegang mushaf lembaran Al-Quran dengan keteguhan, hati Umar terguncang. Ia meminta untuk membaca lembaran itu, bacaan yang kemudian menumbangkan kesombongannya.
Taha, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar engkau menjadi susah. Surat Taha ayat 1-2. Air mata mengalir di wajah lelaki perkasa itu. Lalu ia berkata, suaranya serak, tunjukkan aku kepada Muhammad. Hari itu Umar bin Khattab masuk Islam, dan bersamanya Hafsyah pun mengenal Islam. Rumah itu yang dulu menjadi bagian dari barisan musyrik, kini menjadi bagian dari barisan iman. Dalam usia mudanya, Hafsyah menikah dengan seorang sahabat Nabi yang mulia, Khunais bin Hudhafah al-Sahmi. Seorang pejuang sejati, Khunais adalah bagian dari rombongan hijrah ke Habasyah, lalu kembali dan turut berhijrah ke Madinah. Hafsyah dengan setia mendampingi suaminya. Ia bukan sekadar istri biasa. Ia adalah istri seorang pejuang yang mendampingi suaminya di medan jihad. Namun, jalan jihad tak pernah tanpa harga. Khunais bin Hudhafah terluka parah dalam Perang Badar, sebuah perang besar yang menggetarkan seluruh jazirah Arab. Luka itu tak sembuh. Dalam dekapan Hafsyah di malam-malam penuh doa dan linangan air mata, Khunais menghembuskan nafas terakhirnya. Di usia muda, Hafsyah menjadi janda. Dunia serasa runtuh di atas kepalanya. Malam-malamnya berubah menjadi tangis panjang. Dalam sujud-sujudnya yang penuh isak, Hafsyah memohon kekuatan kepada Rabb-Nya. Ya Allah, kuatkan aku. Aku rela dengan qadamu. Jadikan aku hamba yang sabar atas ujianmu. Umar bin Khattab, ayah yang keras di luar, namun lembut terhadap keluarganya, tidak tahan melihat putrinya dalam kesedihan. Suatu hari dengan jubah yang berkibar, Umar mengetuk pintu rumah Abu Bakar As-Siddiq. Di dalam hatinya, Umar berharap Abu Bakar bersedia menikahi Hafsyah. Di ruang sederhana itu Umar berkata, dengan nada penuh harap, wahai Abu Bakar, bagaimana menurutmu tentang Hafsyah? Namun yang diterimanya hanya keheningan. Abu Bakar tidak menjawab sepatah kata pun. Umar pulang dengan hati yang dipenuhi tanya. Tak berputus asa, Umar mendatangi Utsman bin Affan, sahabat karib Rasulullah, yang baru saja kehilangan istrinya, Ruqayyah binti Muhammad. Wahai Utsman, bagaimana menurutmu tentang Hafsyah? Namun Utsman, dengan wajah muram, meminta waktu dan akhirnya menolak dengan halus. Ia masih larut dalam duka. Umar pulang dengan dada berdesir kecewa. Mengapa kedua sahabat besar itu menolaknya? Pikir Umar gamang. Di tengah kesedihannya, Umar mengadukan semua itu kepada Rasulullah. Mendengar keluhannya, Rasulullah tersenyum hangat dan berkata, Hafsyah akan dinikahi oleh orang yang lebih baik daripada Utsman dan Abu Bakar. Mata Umar membelalak tak percaya. Hatinya serasa meledak dalam keharuan. Dan Utsman akan menikahi seseorang yang lebih baik daripada Hafsyah. Ucapan itu menjadi petunjuk bahwa Rasulullah sendiri yang akan menikahi Hafsyah. Sekelebat bayangan kesedihan Hafsyah pupus oleh cahaya kebahagiaan. Tak lama berselang, Rasulullah meminang Hafsyah binti Umar. Pernikahan itu berlangsung dengan penuh keberkahan. Umar sujud syukur. Sementara Hafsyah dengan hati bergetar menerima pinangan itu. Dalam malam yang penuh khidmat, Hafsyah mengenakan pakaian terbaiknya. Wajahnya berseri-seri. Ia kini bukan sekadar putri Umar. Ia menjadi Ummahatul Mukminin, istri kekasih Allah, bagian dari keluarga nubuwah. Di pelataran rumah, Umar menatap putrinya, menahan air mata haru. Ia berkata lirih, wahai putriku, jagalah akhlakmu. Jangan kau jadikan cemburumu membebani suamimu. Rasulullah bukan lelaki biasa. Ia kekasih Allah. Berusahalah untuk membuatnya ridha, karena keridhaan beliau adalah ridha Allah. Hafsyah mengangguk, matanya basah. Dalam hati, ia bertekad untuk menjadi istri yang setia, menjaga rahasia rumah tangga kenabian dengan sebaik-baiknya. Setelah pernikahannya dengan Rasulullah, Hafsyah hidup di tengah kemuliaan yang belum pernah dibayangkan sebelumnya. Ia kini tinggal di rumah kenabian, bergandengan dengan para istri Rasulullah lainnya, Saudah dan Aisyah. Namun hidup di lingkungan rumah tangga Rasulullah bukan berarti tanpa ujian. Dalam keseharian, Hafsyah hidup berdampingan dengan Aisyah, istri muda yang terkenal cerdas, ceria, dan sangat dicintai oleh Rasulullah. Kedekatan Rasulullah dengan Aisyah seringkali menimbulkan rasa cemburu di hati Hafsyah. Itu adalah cemburu yang manusiawi. Bahkan seorang istri Nabi pun tidak luput dari gejolak perasaan ini. Pernah suatu hari Hafsyah mendengar Rasulullah membisikkan sesuatu kepada Aisyah. Hafsyah merasa tersisih,
hatinya diliputi kegundahan. Dalam keheningan malam, Hafsyah merenung. Ia membisikkan keluhnya dalam doa, "Ya Allah, aku mencintai Rasulmu, tapi aku pun hanya manusia lemah. Ampunilah cemburuku ini, dan bimbinglah aku untuk ridha atas takdirmu." Suatu saat terjadi ujian berat. Hafsyah tanpa sengaja menyampaikan sebuah rahasia Rasulullah kepada orang lain. Rasulullah yang mulia akhlaknya merasa berat atas tindakan ini. Hatinya yang penuh kelembutan pun merasa tersakiti. Sebagai bentuk pengajaran, Rasulullah sempat menceraikan Hafsyah dengan 1 talak. Berita ini jatuh seperti petir di hati Hafsyah. Dunia seolah runtuh. Di malam-malam penuh isak tangis, Hafsyah sujud panjang di atas tikar sederhananya. Air mata membasahi wajahnya yang bersujud. Dengan suara parau, Hafsyah berdoa, "Ya Allah, aku menyesal. Aku tidak bermaksud menyakiti kekasihmu. Ya Allah, janganlah engkau pisahkan aku dari Rasulmu. Ampunilah hambamu ini." Doa Hafsyah naik ke langit, mengguncang arsy. Maka datanglah kabar gembira dari malaikat Jibril alaihi salam kepada Rasulullah. "Wahai Muhammad, kembalilah kepada Hafsyah. Sesungguhnya ia adalah wanita yang banyak berpuasa, banyak salat, dan kelak menjadi istrimu di surga." Rasulullah dengan hati penuh kasih, rujuk kembali kepada Hafsyah. Ketika mendengar itu, Hafsyah bersujud syukur dengan derayan air mata. Ia tahu, kesempatan kedua ini adalah anugerah besar dari Allah dan Rasulnya. Dalam hati Hafsyah bertekad, "Aku akan menjaga rahasia Rasulullah. Aku akan menjadi istri yang setia hingga akhir hayatku." Dalam keseharian, tidak jarang terjadi persaingan kecil antara Hafsyah dan Aisyah. Sebuah dinamika manusiawi di tengah para ummahatul mukminin. Aisyah sendiri dalam riwayat menggambarkan Hafsyah sebagai sosok yang kuat dan tegas, mewarisi sifat ayahnya, Umar bin Khattab. Namun Rasulullah dengan kelembutan seorang nabi membimbing para istrinya dengan penuh hikmah. Jika ada rasa cemburu, Rasulullah menanganinya dengan kesabaran. Beliau tahu bahwa hati manusia butuh bimbingan, bukan bentakan. Pernah suatu kali, Rasulullah bersabda kepada Hafsyah dan Aisyah, "Jika kamu berdua bertaubat kepada Allah, maka sungguh hati kalian telah condong untuk menerima kebaikan." Al-Quran Surah At-Tahrim ayat 4. Betapa dalam ayat ini membekas di hati Hafsyah. Ia memahami, menjadi istri Rasulullah bukan hanya kehormatan, tapi juga amanah yang berat. Amanah untuk menjaga adab, menahan emosi, dan mendahulukan ridha Allah di atas segalanya. Di tengah hiruk pikuk rumah tangganya, Hafsyah selalu teringat pesan ayahnya, Umar. Suatu sore sebelum Hafsyah menikah, Umar pernah berkata dalam suara berat, "Wahai putriku, Aisyah itu kedudukannya tinggi di hati Rasulullah. Dekatilah ia, berbuat baiklah padanya, dan jaga selalu kehormatanmu. Sebab siapa yang ridha terhadap Aisyah, berarti dia ridha terhadap Rasulullah." Kata-kata itu terpatri dalam hati Hafsyah. Setiap kali hatinya dilanda cemburu, ia mencoba mengingat nasihat ayahnya. Hafsyah menjalani hari-harinya sebagai ummahatul mukminin dengan penuh kehormatan. Ia dikenal rajin berpuasa, memperbanyak salat malam, serta selalu menjaga tutur kata. Dalam sunyi malam, Hafsyah sering terdengar berdoa lirih, "Ya Allah, jadikanlah aku istri yang engkau ridha. Teguhkanlah aku di jalan kebenaran, dan himpunkanlah aku kelak bersama Rasulullah di surga." Sahabat-sahabat Rasulullah pun menghormatinya. Mereka tahu, Hafsyah bukan hanya sekadar istri Nabi, tapi juga penjaga mushaf Al-Quran kelak. Seiring berjalannya waktu, Hafsyah radhiyallahu anha kian matang dalam keimanannya. Ia bukan hanya istri Nabi yang mulia, bukan pula hanya sekadar putri dari Umar Al-Faruq, namun kini ia memikul tanggung jawab agung, penjaga mushaf Al-Quran. Setelah wafatnya Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq menghadapi ujian besar. Banyaknya para penghafal Quran hufaz yang gugur dalam perang Yamamah. Umar bin Khattab, dengan matanya yang tajam akan masa depan umat, mengusulkan agar Al-Quran dikumpulkan menjadi satu mushaf agar tak hilang. Pada mulanya Abu Bakar ragu. Bagaimana aku akan melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah? Katanya berat. Namun setelah berulang kali dibujuk oleh Umar dan ditimbang maslahatnya, akhirnya Abu Bakar mengizinkan. Zaid bin Sabit ditunjuk untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran dari berbagai sumber. Lempengan batu,
pelepah kurma, kulit hewan, bahkan dari dada manusia. Semua itu setelah selesai disimpan di tangan orang yang paling dipercaya, seorang wanita yang ahli ibadah, cerdas dan amanah, Hafsyah binti Umar. Mushaf yang pertama itu diserahkan untuk dijaga di rumah Hafsyah. Sebuah kehormatan luar biasa. Bayangkan, sebuah kitab suci yang diturunkan dari langit, terpelihara dalam dekapan seorang wanita mulia. Setiap malam di rumah sederhana itu, Hafsyah duduk di samping mushaf, menatapnya penuh cinta dan rasa takut kepada Allah. Sering ia berdoa dengan suara pelan, "Ya Allah, titipkanlah aku amanahmu ini. Jadikan aku penjaga yang setia atas firman-Mu, dan izinkan aku bersanding bersama Rasul-Mu di surga-Mu kelak." Hafsyah bukan hanya menjaga mushaf itu dengan tangan, tapi juga dengan hidupnya. Ia mengisi siang dengan puasa dan malam dengan sholat panjang. Saudarinya di antara Ummahatul Mukminin berkata, "Kami sering mendapati Hafsyah bangun di kegelapan malam, sementara lampu kecil menyala di sudut kamarnya. Ia bermunajat panjang, membaca firman Allah yang ia jaga dengan tubuhnya sendiri. Subuh tiba, wajahnya berseri-seri meski tubuhnya letih oleh sujud yang panjang. Cinta kepada Allah dan Rasulullah memenuhi hatinya, mengalahkan cinta dunia. Tahun-tahun berlalu, Hafsyah tetap dalam keteguhan iman hingga akhirnya ajal menjemputnya pada tahun 45 atau 47 Hijriah, versi berbeda dalam riwayat, saat pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Di hari itu Madinah berselimut duka. Sore menjelang malam, udara Madinah terasa berat. Orang-orang berbondong-bondong menuju Baqi'. Di sana, tanah suci itu akan kembali menyambut salah satu dari Ummahatul Mukminin, Abu Hurairah, yang syalih menjadi imam dalam salat jenazah Hafsyah. Ribuan manusia menangis. Mata-mata kaum muslimin basah. Seorang sahabat tua berbisik sambil menahan isak, "Telah pergi penjaga mushaf kita, telah pergi wanita ahli ibadah kita, telah pergi Ummul Mukminin yang sabar dan mulia." Tanah pun digali, tubuh Hafsyah yang suci dibaringkan di dalamnya. Pelepah-pelepah kurma melambai di tiup angin seolah ikut berduka. Apa yang Hafsyah tinggalkan? Lebih dari sekadar kenangan, Hafsyah mewariskan mushaf pertama Al-Quran, yang kelak menjadi dasar standarisasi mushaf di masa Utsman bin Affan. Teladan dalam kekuatan iman, ketaatan, ibadah, dan amanah. Bukti bahwa seorang wanita berilmu bisa menjadi penjaga peradaban. Ia bukan hanya istri Nabi, ia adalah pelita bagi generasi setelahnya. Dalam sejarah, ia dikenang sebagai wanita yang menjaga firman Tuhan. Bayangkan malam terakhir Hafsyah sebelum wafat, di kamar kecil itu, ia berbicara sendiri, seakan berbicara kepada Rasulullah. "Wahai kekasih Allah, aku merindukanmu. Wahai suamiku tercinta, aku telah menjaga amanah ini. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan engkau, wahai Muhammad, adalah utusannya." Malam itu, langit Madinah bersinar redup, dan Hafsyah, Ummul Mukminin, berpulang dalam dekapan doa-doa para malaikat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hafsyah binti Umar bukan hanya pelengkap sejarah, ia adalah penjaga warisan wahyu, pembela kehormatan agama, sosok wanita mulia yang cintanya kepada Allah dan Rasulullah melebihi segala-galanya. Semoga Allah meridai Hafsyah radhiyallahu anha samanya kelak di surga. Kisah-kisah istri Nabi, teman-teman. Bezi, assalamualaikum Bezi. Ngobrol Bezi. Warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum semua ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habis nutup kajian, lama-lama udah sibuk semua. Udah buka ini aja, kisah-kisah istri Nabi ini. Belum lagi Zainab binti Di jalan ini Pak Ustadz, jadi nggak bisa ngomong, dimaklum bukan tidur. Iya, ya anggap aja kalau lagi nggak ada suara kan tidur namanya tidur. Nyimak Ustadz, tapi nyambi nih Ustadz. Banyak kerjaan nyambi, tapi nyimak terus. Itu ada Bunda Eros, Bang Eros apa Bunda Eros ini? Zaikid.
Bunda, Oi, Bunda, oi. ketika kita nggak bersuara itu di framing sama Pak Ustadz katanya tidur. Itu Ani bersuara sedikit itu berengigau katanya gitu, Mana Bunda. ibu-ibu Apa lain pagi ini yang Ustadz ini? tidur? Mana Iya, ada ibu-ibu pagi yang ini tidur lagi libur waktu? aku. Biasanya, iya, mana ada. Aku lagi ini nih, lagi pergi ketemu teman. Ini tadi juga sambil nyetel terus sambil ada tamu juga. Ini lagi pada libur jadi dia datang ke saya emang janjian kemarin mau. Biasa masalah kurban. Kalau kebanyakan di sini saya batasnya paling cuman 5 lah gitu. Sisanya taruh ke masjid lah gitu. Kayak anak-anak masih nyempetin aja. Ya udah kalau emang mau kita yang motong tapi bantuin gitu. Kalau lebih dari 5 bantuin gitu. Capek lah nyianginnya kalau sendirian. Harus dibantu. Banyak kali itu. Lu nggak ini nih apa kurban tirek apa? Tirek yang dikorbanin nih. Apa kontak kurban? Kurban perasaan. Kirain kurban tirek kali. Kurban perasaan dia kata. Bahaya kali, bah. Jiwa muda masih meronta-ronta itu Ustaz. Iya. Korban perasaan bahaya kali, bah. Apa? Kurban tirek nanti yang motong yang ditelan. Kurbannya nanti di rumah tahu ya. Tapi Ustaz, kalau biasanya kalau korban perasaan itu yang motong siapa ya? Motong dia sendiri. Bukannya mantan yang motong. Orang mantannya belum dibuang pada tempatnya ya perasaan mulu. Mantannya belum dibuang pada tempatnya, Bezi. Bezi kerja hari ini, Bezi. Hah? Kerja. Oh, Cuman ini lagi alhamdulillah. agak sepi Ustaz. Semangat lah, sambil cari pengalaman dulu lah. Ambil ilmunya, kalau kerja di mana gitu sama orang, ambil ilmu pengetahuannya, jadikan bendahara pengetahuan untuk ke depan. Iya sih. Lagi coba Ustaz. Apalagi sama Otin aku kerja agak berat. Ustadz aja sama Oten. Ustadz kerja aja sama Oten. Ada guguknya juga di rumahnya. Masalahnya gini Ustaz, mereka kan langsung tinggal juga di sini, jadi kami tinggal bareng bertiga di sini. Jadi aku sama sekali nggak ada peluang untuk sendiri, misalnya kalau diskusi, soalnya mereka pantau 24 jam. Ya sambil jadikan doanya itu adalah doa itu jadikan jangan berhenti sebelum dapat kerjaan lain. Doa mukhul ibadah. Doa itu senjata sumsumnya ibadah, silahul muslimin. Mereka sambil berdoa sama Allah. Ya Allah, saya tuh pengen ada kerjaan lain ya Allah, kasih petunjuk ya Allah. Gitu, nanti dikasih petunjuk. Tapi gini Ustaz, kalau misalnya aku dapat kerja lain nggak apa-apa ya aku keluar di sini. Ya nggak apa-apa lah kalau ada pilihan yang lebih baik. Mana? Yang penting jangan berhenti sebelum 80% bakalan kerja di tempat lain kan gitu. Sebenarnya kerjaan ada Ustaz. Ya kalau kerjaan kan sekarang gini loh. Kalau kita kerja itu kan Ustadz juga berhenti dari kerjaan juga kerjaan banyak ya nyapu yang ini cuman kan gajinya sesuai apa kagak ada yang gaji apa kagak kan gitu. Kalau kerjaan mah ada. Iya, itu aku bilang sebenarnya aku masih belum berani keluar di sini tuh nggak enak. Bukan masalahnya ada kerjaan lain, ada kerjaan lain. Kemarin kan aku juga milih ini itu karena satu dulu tempat tinggalnya dikasih gitu kan, itu aja. Ya udah sambil alurnya dilihat kalau ada kerjaan lain kan ada
plus minusnya, lihat manfaat mudaratnya, situasi, kondisi dan semuanya. Minimal berdoa, ya Allah, tolong ya Allah kasih petunjuk ketika saya dapat kerjaan tuh yang nggak memberatkan dalam hal contoh sholat, ibadah gitu. Doa sama Allah. Ustadz dulu gitu kerja tuh, oh nggak bisa sholat nih, Jumat susah nih gitu, doa. Bentar, tiap itu ya Allah kok sholat Jumat susah. Ntar akhirnya ada aja. Tiba-tiba kita berhenti, diberhentiin lah atau segala macem. Ya udah kita berhenti, dapat kerjaan lain akhirnya. Ada aja caranya Allah itu. Jangan pernah berhenti doa sama Allah. Itu yang lagi ku harapkan sekarang, Ustaz. Semoga tiba-tiba ada kasih kayak gitu lah. Cuman Allah doang kok yang dapat merubah semuanya. Makanya minta sama Allah dengan sungguh-sungguh. Kerja profesional gitu loh. Kalau Latin gitu. kalau masalah minta, bisa ku bilang aku paling nomor 1 minta-mintanya Ustaz sama Allah. Ya udah terus jamalin itu. Ini kerjaan di sini kayak gini ya Allah, saya minta petunjuk ya Allah gitu. Jangan pernah apa ya? Asal jangan mintanya sama manusia aja. Biji, soalnya apa? Kalau minta sama manusia itu pasti kecewa gitu aja. Apalagi minta sama aku. Aku getok aja kepalanya sekalian ya kan? Kalau minta sama Kameong mah nggak usah yang lainnya, minta satu mawar aja susah. Berharap, bukan jangan Aku nggak minta. bisa isi koin, Jangan nggak bisa isi koin. meminta. Ini bahasanya itu jangan pernah berharap selain kepada Allah gitu. Jangan, bukan meminta bahasanya. Jangan sekali-kali berharap kepada selain Allah gitu. Betul. Berharap selain Allah kecewa itu. Itu Kameong tuh meminta sama manusia, bawa-bawa Yesus dia mungkin. Waduh, aku yang jadi depreming. Aku minta apa? Minta diajarin sama Pak Ustadz. Kebingungan aku, banyak lah hal bingung ini itu ya kan? Majang. Bingung itu kan karena nggak ada itu. Ini ada contoh ya Bunda. Ini kenapa kan nggak tahu apa ada Bang Bejo atau teman-teman yang di API Medan itu. Kumut. Kenapa Bunda suka bukan mengistimewakan dia, itu kan udah kayak adik banget sama Bunda. Dia tuh padahal hidup ya, alhamdulillah dia sederhana gitu Bang Bejo itu. Kalau keluarganya orang-orang ini lah gitu. Cuman dia setiap dapat, setiap mau uang, mau gift itu pasti dia berbagi. Dia hidup itu dari kerjanya, dia pasti berbagi walaupun itu satu mawar gitu ke siapapun. Jadi makanya apa ya, salut juga Bunda, dari dulu itu dia tidak pernah membedakan gitu. Orangnya nggak suka polemik gitu. Kalau bisa dia hadir semua, nggak makan hasutan dia itu. Ada orang bergibah menghasut ini nggak pernah dia berprasangka buruk. Itu yang tahu Bunda gitu. Yang tahu Bunda kan seminggu kita sama Glenn, Bang Yan, Saiful kan, Kohlu juga itu bareng-bareng kita kan. Nggak pernah berharap dia, dan juga nggak pernah meminta atau apa, berharap itulah. Kadang-kadang orang yang udah sampai itu tuh ini, padahal sarjana loh dia, jauh tua Bang Bejo itu dari ayah Saiful tuh, jauh tua Bang Bejo itu. Bahasa Inggrisnya juga lancar, cuman orangnya sederhana gitu loh. Apa biasa aja, nggak ada yang apa mau menonjolkan diri, itu nggak pernah dia.
Itulah itu Bunda. Kadang-kadang Bunda bukan ini ya, bukan bilang milih-milih kayak mau Allah, bukan Bunda milih-milih mau bantu itu enggak gitu. Sama ulama ustadz aja Bunda kadang mikir-mikir masuk ke tempat orang lain itu. Itulah makanya kita mau berteman mau apa tuh jangan kita berharap, kan sering disampaikan ustadz tuh sama Ustadz Anafi, Ustadz yang lain enggak, jangan kita berharap balik, berharap mereka mengasihani kita, berharap kita diperhatikan atau segala macam, jangan. Dia suatu saat akan kelihatan loh, Ani, Novan ya. Dulu itu jangankan kita mengucapkan salam dia tidak membalas. Dulu itu kita datang kayak apa ya? Tiba-tiba udah yang membacking yang ini dia udah pada minggat. Itu dia mendekat ke kita. Itu kan berarti berharap kan? Berharap yang lain, bukan tulus dekatnya dengan kita itu gitu. Ya pilih-pilihlah orang yang tulus, berasa sama kita, tulus, ikhlas gitu. Kalau ada rasa prasangka lain, ya udah jaga jarak aja. Gitu di dalam pergaulan sosial kayak begitu. Baik itu beragama juga, berpolitik, bermasyarakat kayak gitu. Harus memilah-milah kita. Kalau enggak kita ikut terkontaminasi dengan cara-cara mereka. Akhirnya apa? Kita tuh labil, enggak berprinsip. Gitu. Di mana kita yang nyaman ya orang nggak bisa ngatur kita gitu, ngatur hidup kita. Dan jangan mudah terpengaruh. Kalau di Padang tuh istilahnya ondong aja, di mana orang rame kita ke sana, di mana orang ini kita ke sana. Jangan kayak gitu dalam hidup. Punya prinsip pribadi, tegas dengan langkah-langkah, sikap-sikap yang kita ambil. Itu jangan ikut-ikutan gitu. Mentang-mentang ini kita ikut, mentang-mentang ini kita ikut, nggak usah. Punya jati diri harus. Ini bagi generasi yang muda-muda itu harus punya jati diri sendiri. Kokoh kita dengan prinsip. Prinsip itu ya prinsip yang benar gitu. Itu sih. Ya jalani aja Bezi, jalani yang udah bisa kita jalani gitu. Bismillah, sambil nanti kalau ada momentum yang pas ada kerjaan lain ya sudah. Ustadz dulu dari mulai cleaning service, garuk-garuk sampah, tukang panggul di Depok, belakang mall Depok Pasar, sebelum subuh jam 3 bangun, manggul-manggul. Ntar di mall Depok jadi cleaning service, bayaran masih 15.000 dulu tuh. Ya anak satu itu. Tahun-tahun 90-an ya Ustadz ya. Bunda Rose. Bunda Rose. Sekarang aja Pak Ustadz ada yang nyebutin Senin Kamis ya hari lain di skip ya kan? Itulah kehidupan. Dulu. Orang tuh kadang-kadang Ustadz ya, nih ya orang nyangka, enak lah Bunda tuh apanya pejabat ibunya begini. Apa itu kita tuh anak kolong, tahu kan? Apa itu artinya anak kolong? Walaupun misalnya Bunda kan anak paling bontot itu. Pensiun papa ibu tuh waktu Bunda kuliah itu papa ibu udah pensiun. Tapi tahu nggak, selama kuliah itu Bunda nggak pernah nyinggung yang uang papa ibu itu. Padahal Bunda anak bontot di rumah tuh manja. Tahu, jualan duren kita satu geng. Di mana musim duren kita di situ karena Bunda anak gunung kan. Gitu, bertemu sama bapak pun di puncak gunung gitu. Jadi ada musim pernah ya, ini cerita boleh romantisnya Bun. Jadi ketemu itu tapi bukan Bunda yang diinin, dia datang ke bapak, ke papa, ke kakek gitu. Sama nenek. Ternyata itu
masih saudara kayak Bunda sama Bang Sondi, udah Sondi gitu. Masih kayak Bunda sama Bang Yan, masih satu marga gitu, Bako gitu namanya. Di apa kehidupan baik itu perjodohan atau jalan hidup kita itu benar-benar ini nggak pernah diajar manja. Kayak anak udah itu mana dia bekerja sendiri, cari ini sendiri itu yang di Jakarta itu kan di pusat berapa gajinya itu kalau mau dibilang itu dia nggak dilatih. Bunda melatih anak tuh mandiri, berdikari sendiri gitu. Nggak di padahal Bunda mau kerja di mana aja ada kalau kata orang ada jatah ada ini yang bisa. Itulah kita terapkan ke anak-anak Bunda di panti asuhan tuh kayak gitu. Kita nggak pernah ada sumbangan apa-apa, adik kakak, anak cucu. Itu dari uang jajan mereka memilah-milah untuk membagi-bagi untuk adik-adiknya di panti gitu. Jadi nggak dipisahkan karena kita nggak yayasan, memang kita yang ngasuh anak-anak itu. Jadi diajar mereka berdikari itu ya ada satu kali gini, sampai Bunda satu geng itu waktu kuliah tuh 8 orang, 2 perempuan, 6 laki-laki. Waktu itu ada ban second, ban radial itu Ustadz. Tahun-tahun 80-an itu Ustadz. Ban radial kan Ustadz. Jadi itu datang dari luar negeri itu ke Batam Ustadz. Jadi teman-teman yang laki-laki ini kita ngumpulin uang kuliah kita itu waktu itu berapa ya? Zaman saya tuh 400 per semester. Jadi agar uang ini kita udah komitmen agar uang kuliah dikirim orang tua ini bisa kita membantu teman-teman yang maksudnya dari pakai surat miskin lah kuliah itu Ustadz. Kita dari tim Mapala, dari senat mahasiswa gitu. Kita beli harganya 50 dari Batam itu Ustadz. Itu dari luar bannya itu. Jadi kita nanti beli ke Pekanbaru dari Padang, dari Batam itu teman-teman naik boat itu dari Pekanbaru, speedboat itu, bawa ke Pekanbaru, kita bawa dengan mobil. Kebetulan teman itu bapaknya ada yang kerja di Caltech Chevron sekarang. Dia pakai mobil di zaman itu ya, tahun 80 itu. Pas itu kita bawa ke Padang tahu kita jual ke dosen. Saat itu aku belum lahir itu Bun. Iya belum dengar aja lah ceritanya nanti udah lupa. Jadi harga 50 tadi Ani, kami bisa menjual 150 ribu. Ya 150 berapa kita bawa itu kita jual ke dosen, ke teman-teman yang punya mobil gitu. Dari situlah kita bayar kuliah, bayar iuran apa kayak begitu. Sekalipun waktu Bunda dinas. Padahal 93 itu gaji Bunda karena golongan 3A langsung ya. Itu aja gaji Bunda udah 8 juta waktu itu gitu. Karena Bunda Kadif Humas kan. Kepala divisi Humas. Itu pun udah masih Bunda jualan gitu, dikirim gaji ini ke kakak, minta tolong beliin kerupuk Sanjay, kerupuk yang balado itu Ustadz, dikirim ke Jakarta itu Ustadz. Jadi teman-teman di kantor itu pada order kayak gitu. Padahal dasarnya saya sekeluarga itu orang akademik semua. Nggak pandai untuk jualan yang kayak itu. Kalau misalnya nanti insya Allah November Ustadz akan lihat tuh kakak-kakak saya itu kalem-kalem. Jadi November nanti pesta kan, insya Allah Ustadz datang gitu kalau sempat. Nggak ada yang pandai. Jadi kalau misalnya ada atap yang bocor itu papa ngajak saya karena saya 11 itu cuma 2 perempuan, 2 laki-laki. Itu pun nggak ini. Kalau naik kendaraan kakak-kakak itu nggak ada yang beres. Pasti saya yang bawa gitu. Pasti kita yang keluar-keluar. Kalau masak-masak tuh nggak boleh sama papa sama ibu. Sama kakak-kakak tuh udah beres aja. Dari situ saya memfungsikan
mengupgrade diri saya ini bagaimana saya bisa ini di luar gitu. Sampai hari ini permasalahan-permasalahan keluarga besar itu ya saya yang ituin. Paling kakak-kakak itu bantu materi gitu, ide gitu ya. Tapi yang mengurus keluar tuh banyak kan kita tuh di dalam keluarga itu nggak ada masalah banyak kan Ustadz. Maksudnya ada permasalahan-permasalahan keluarga gitu. Jadi kayak gitu. Jadi orang-orang yang seperti kata Ustadz kerja dari awal begini-begini. Orang-orang yang kayak begitu loh, yang tahan hidupnya, tahan bebal mentalnya itu bebal gitu. Jadi dia tidak takut mau ditinggal, mau miskin, mau apa. Dia ke tengah gelanggang itu nggak canggung. Karena dia nggak berharap itu ke manusia. Dia berharap kokohkan badannya, dikuatkan badannya. Dia berharap ke Allah semata-mata. Jadi nggak canggung dalam hidup. Lah cobalah sekarang ini, apalagi yang laki-laki, kalau mengharapkan misalnya gift, apa selamanya orang mau ngasih gift? Hah? Semakin lama semakin sadar akhirnya ditinggal. Nggak bakal. Jadi kita harus punya ini pegangan secara ini sendiri. Keterampilan yang terutama itu kenapa ya di luar negeri itu udah berapa negara Bunda pergi ya. Orang lebih menghargai jasa daripada ilmu, keilmuan yang maksudnya orang-orang di kantor tuh kecil gajinya. Tapi coba orang-orang truk sampah apa itu, kan pernah tuh Fuad bercerita kayak Eropa itu. Jasa lebih diiniin kayak CS gitu ya. Lebih dihargai di situ. Baik di Amerika itu kakak yang ketiga itu kan di California. Anak-anak itu ada yang kakak satu dulu kayak di Aussie Ustaz. Dia dekan di Fakultas Universitas Jambi, pindah ke UI, pas itu dia ngambil S3-nya itu di Melbourne Aussie. Itu dosen-dosen tuh tahu Ustaz pergi metik buah sama membersihkan gedung, kebeli sama dia tanah sama untuk istrinya 2-3 hektar di Padang Panjang dekat Diniah Putri itu Ustaz, memetik. Padahal di Indonesia dia sebagai dekan loh, wakil rektor loh. Nah, itulah beda kita Indonesia tuh menghormati orang hanya karena gelar. Tapi kehidupan orang yang dihormati itu morat-marit. Gak ada gunanya gitu. Jadi itulah bedanya cara-cara kehidupan. Apalagi di Jepang. Berapa lama udah di Jepang ngambil ini segala macam. Kebetulan salah satu anak juga punya itu ya. Tapi kalau menginginkan, kalau cara hidup yang paling